والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaih. Kita masih berada pada pembahasan An-Nasikh wa Mansukh, yang mana beliau kemarin telah menjelaskan bahwasannya yang namanya nasikh adalah yaitu dalil yang kedua mengangkat hukum yang telah ditetapkan pada dalil yang pertama. Nah, jadi semula ada dalil menetapkan sebuah hukum, diangkat dicabut dengan dalil yang kedua, yang baru. Yang pertama namanya mansukh, yang kedua namanya nasikh. Paham ya? Namanya nasikh. Yang diamalkan yang nasikhnya atau yang mansukhnya? Nasikhnya. Mahum? Kita lanjutkan. Tsumma qala rahimahullah, kemudian rahimahullah berkata, yaitu al-Imam Al-Amriti rahimahullah, raf'an 'ala wajhin atalaulahu lakana dzaka sabitan kamahu. Ini berkaitan masalah semula hukum itu manakala belum diangkat dengan hukum yang baru, berarti hukum yang pertama masih berlaku. Tapi manakala hukum yang pertama sudah diangkat, dihilangkan, dicabut dengan hukum yang baru, tidak berlaku lagi. Mahum? Na'am barakallahu fikum, tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena yang diamalkan adalah hukum yang kedua tersebut, yang dikenal dengan nasikh tadi. Paham ya? Hukum pertama, sudah dihapus, sudah dicabut tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat penjelasannya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hadzal baitu ihtirazun mimma idza rufi'al hukmu 'anil syakhsi li halin tastad'i dzalik. Pantun atau puisi ini mengeluarkan tragedi atau kejadian manakala diangkatnya sebuah hukum dari seseorang dikarenakan keadaan yang mengharuskan dia diangkat hukumnya. Seperti apa? Pada asalnya salat dengan berdiri salat wajib. Wajib enggak berdiri? Wajib. Tapi terkadang hukum wajib itu bisa diangkat dari orang itu manakala dia tidak mampu. Apakah ini juga nasikh wa mansukh seperti ini? Bukan. Kenapa bukan? Karena hukum wajibnya salat dan berdiri masih ada. Hanya saja dihilangkan karena dia tidak mampu. Paham enggak antum? Sekarang hukum asal berdiri untuk salat wajib enggak? Wajib. Masih ada hukumnya ya. Terus hukum wajib ini dicabut dari orang yang tidak mampu. Apakah berarti hukumnya sudah tercabut juga? Tidak. Hukum wajib masih ada secara globalnya. Cuman dia dicabut kewajiban salat dengan berdiri karena tidak mampu aja. Ini bukan nasikh mansukh. Ini namanya apa? Namanya adalah at-taisir, kemudahan. Paham maksudnya ya? Atau rukhsah, keringanan. Shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala janbin. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak mampu dengan duduk. Jika tidak mampu dengan berbaring. Ini bukan berarti salat dengan berdiri itu enggak wajib, tetap wajib. Cuman kewajibannya itu berkaitan dengan orang-orang yang mampu. Paham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Jadi ini bukan nasikh mansukh. Kita lihat. Karaf'i wujubil qiyam fi shalah lil ajiz. Seperti diangkatnya atau dihilangkannya wajibnya berdiri ketika salat bagi orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu diangkat kewajibannya. Nah, dalam artian tidak wajib bagi dia berdiri. Fa hadza la yuqalu naskhun. Yang seperti ini tidak dikatakan penghapusan. Li'annahu wujidat halun taqtadit takhfif. Kenapa? Karena di situ dijumpai keadaan yang mengharuskan orang itu diperingan. Awal mula aslinya salat berjamaah bagi kaum lelaki di masjid wajib enggak? Wajib. Tapi kalau turun hujan, datang hujan, perkaranya jadi apa? Diperingan, rukhsah, keringanan. Boleh dia salat di rumahnya. Apakah hukum salat berjamaah di masjid tetap hilang? Enggak hilang, tetap wajib. Cuman bagi orang-orang yang mampu dan tidak ada udzur syar'i. Sudah selesai. Sudah ada, bukan nasikh mansukh itu. Nah, li'annahu wujidat halun taqtadi takhfif fa khuffifa. Dikarenakan dijumpai keadaan yang mengharuskan untuk diperingan, akhirnya diperingan juga.
Wa huna yaqul, di sini makanya dikatakan laulahu lakana dzaka sabitan. Nah, laulahu maksudnya kalau seandainya bukan karena penghapus yang kedua ini, niscaya hukum yang pertama masih berlaku. Paham ya? Naam. Tapi kalau ini kan bukan penghapus tadi ya. Salatlah engkau dengan berdiri. Jika tidak mampu, maka dengan duduk. Jika tidak mampu, maka dengan berbaring. Apakah hukum salat dengan berdiri terhapus? Tidak terhapus, masih ada. Kalau dia nanti mampu langsung berdiri gitu maksudnya. Paham? Berbeda dengan nasikh mansukh. Kalau nasikh mansukh, begitu ada nasikhnya penghapusnya, yang dihapus sudah enggak berlaku lagi sudah. Paham belum? Yang dihapus sudah tidak berlaku lagi, yang dipakai yang penghapus tadi itu. Nasikhnya tadi. Kita lihat. Wal an wujubul qiyam sabitun. Sekarang wajibnya berdiri untuk salat itu wajib, sabitun. Tetap ada dalilnya, hukumnya ada. Walakin irtafa'an hadzal ajiz lisababin. Akan tetapi terangkat. Nah, terangkat kewajiban tersebut dari orang yang tidak mampu dikarenakan sebab. Sebabnya kenapa kok dia diperbolehkan salat dengan duduk? Karena tidak mampu dengan berdiri. Kenapa dia diperbolehkan salat dengan berbaring? Karena tidak mampu dengan duduk. Paham belum ini maksudnya? Seperti ini. Ini bukan nasikh mansukh. Ini masuk dalam bab at-takhfif, memperingan atau rukhsah keringanan. Mafhum? Antum pada asalnya bagi segenap kaum lelaki yang sudah dewasa tentunya wajib untuk mengikuti salat Jumat. Ya enggak? Nah, tapi ketika antum lagi safar, perjalanan safar, musafir, wajib atau tidak? Tidak. Dapat rukhsah keringanan. Tapi apakah hukum salat Jumat wajibnya hilang? Enggak, tetap masih ada. Kalau dia enggak safar tetap wajib. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Tsumma qala rahimahullah, kemudian Al-Imam Al-Amriti rahimahullah berkata, "Idza tarakha anhu fi zamani ma ba'dahu minal khitab tsani." Sekarang mengenai zamannya sudah berubah, maksudnya bagaimana? Maksudnya zaman yang pertama, semula ada hukum yang ditetapkan kemudian diganti dengan hukum yang baru sehingga menghilangkan hukum yang pertama dulu. Kita lihat, yakni yashtaritu al-muallif rahimahullah an yakuna tsani huwa nasikh mutaakhiran 'anil awal. Perhatikan baik-baik. Al-muallif mensyaratkan bahwasannya yang kedua yaitu nasikh penghapusnya itu hendaknya datang belakangan daripada yang dihapus. Jadi ada yang dihapus, ada yang penghapusnya. Nah, muallif mensyaratkan hendaknya penghapusnya itu datangnya belakangan sebelum datangnya yang dihapus itu. Paham maksudnya? Berarti yang dihapus itu sudah dulu datang gitu loh. Datanglah penghapus belakangan itu. Jadi menghapuskan yang pertama itu istilahnya. Kita lihat. Wa tarahi fi kulli syai'in bihasabi. Sedangkan tarahi itu tenggang waktu, adanya tenggang waktu. Nah, fi kulli syai'in pada setiap sesuatu itu bihasabi sesuai dengan kadarnya. Qad yatarakha li muddati syahrin. Terkadang terlambat selama 1 bulan. Paham ya? Maksudnya datang dalil, misalkan disyariatkan sebuah syariat. Datang setelah 1 bulan kemudian baru datang penghapusnya, itu bisa itu loh. Paham ya? Nah, dulu disyariatkan ketika sholat kiblatnya kemana? Kemana dulu kiblatnya? Ke Masjidil Aqsa itu. Ya enggak? Ke Masjidil Aqsa. Begitu datang penghapus, datangnya bukan sehari 2 hari. Paham ya? Datangnya bukan sehari 2 hari, agak lama. Baru datanglah syariat untuk apa? Berpindahnya kiblat ke Ka'bahan itu. Nah, seperti itu berarti yang pertama sudah dimansukh, yang kedua itulah yang kita amalkan. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Kita lihat berikutnya. Au syahrain, atau datangnya penghapus setelah 2 bulan kemudian. Au sanatin, atau setahun kemudian. Au sanatain, atau 2 tahun kemudian. Wa qad yatarakha sa'atan aw sa'atain, ada pula yang datangnya penghapus itu terlambat selama 1 jam atau 2 jam. Setelah 1 jam atau 2 jam muncullah penghapus itu maksudnya. Nah, wa qad yaqtarinu bil awal idza amkana tanfidul hukm. Terkadang juga apa? Bergabung dengan yang pertama. Jadi antara penghapus dan yang dihapus bergabung jadi satu. Apabila memungkinkan untuk dilaksanakan hukumnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Antara penghapus dengan yang dihapus satu enggak? Satu enggak? Satu. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha.
Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarailah. Penghapus dengan dihapus satu. Jadi satu. Nah, bal 'alal qaulir rajih, bahkan menurut pendapat yang kuat, yumkinun naskhu qabla tamakkun min fi'lil mansukh. Bahkan memungkinkan juga untuk menghapus sebelum barakallahu fikum memungkinkan untuk melakukan yang dihapus. Jadi yang dihapus itu aja belum dikerjakan sudah dihapus duluan. Paham ya? Memungkinkan seperti itu. Al-muhim yang penting an yathbutal hukmu tsumma ya'ti ma yansakhu. Intinya itu. Sudah datang hukum, sudah datang dalil, datanglah yang kedua menghapuskan hukum tersebut. Itu namanya nasikh wa mansukh. Jadi gambaran globalnya sudah ada belum ya? Paham ya gambaran globalnya? Jadi ada dalil, tetap sebuah dalil atau hukum, datanglah dalil yang kedua menghapuskan hukum yang pertama itu. Itu namanya nasikh wa mansukh. Yang menghapuskan namanya nasikh, yang dihapus namanya mansukh. Mafhum salah ya? Nah, seperti itu. Insyaallah mudah nih. Berikutnya tsumma qala rahimahullah, kemudian berkata rahimahullah, wa jaza an-nasakh rasmi dunal hukmi, kadzaka naskhul hukmi dunal rasmi. Maksudnya, terkadang yang dihapus itu diperbolehkan, lafadznya dihapus tapi hukumnya masih ada gitu loh. Paham ya? Lafadznya dihapus, hukumnya masih ada. Seperti masalah apa barakallahu fikum, hukum rajam. Hukum rajam, ayat rajam dalam Al-Qur'an ada enggak kira-kira? Enggak ada, sudah dihapus, tapi hukumnya masih berlaku. Paham belum? Sampai nanti mendekati hari kiamat masih berlaku. Bagi orang yang berzina dalam keadaan dia sudah bersuami atau beristri, maka apa? Hukumannya rajam. Hukumannya adalah apa? Rajam. Mafhum salah ya? Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, kadzaka nasul hukmi dunar rasmi. Ada juga yang dihapus tuh hukumnya. Lafadznya masih ada. Seperti ayat apa? Ayat masalah khamr. Dulu semula khamr boleh enggak? Boleh. Kemudian secara bertahap datanglah ayat yang mengharamkannya. Tapi ayat-ayat itu masih ada dalam Al-Qur'an enggak? Enggak ada. Yang dihapus itu hukumnya, lafadznya masih ada. Sekarang lafaz masalah wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir ada dalam Al-Qur'an enggak? Ada. La taqrabus sholata wa antum sukara ada enggak? Ada. Dihapus dengan ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Nah, sekarang yang dihapus apa itu berarti apanya? Hukumnya saja, lafaznya masih ada. Lafaznya masih ada. Paham ya? Lafaznya masih ada. Tujuannya apa sih kalau lafaznya masih ada? Nah, supaya dapat pahala orang yang bacanya. Paham ya? Walaupun sudah dihapus hukumnya tapi lafadznya kalau dibaca dapat pahala. Paham maksudnya ya? Seperti itu kita lihat. Wa nasru kullin minhuma ila badal wa dunihi dzaka wa dunihi wa dzaka takhfifun hasal. Terkadang yang dihapus itu masing-masing keduanya kepada badal, pengganti, diganti. Naam. Dan juga yang selainnya wa dzaka takhfifun hasal, yang mana seperti itu halnya terjadinya keringanan, dalam artian barakallahu fikum terjadinya terwujudkan yang namanya keringanan, semula berat menjadi ringan gitu. Nah, itu dua-duanya masih ada di dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai apa kemarin itu ayat yang berapa orang itu yang akhirnya apa 1000 mengalahkan 2000 itu kan, semula berapa semula kemarin? Semula berapa kemarin? Dalam ayat itu, semula 20 mengalahkan 200. Ayatnya masih ada juga. Kemudian 100 mengalahkan 1000. Itu kan berat. Nah, dihapus hukumnya tapi lafadznya masih ada. Dengan penghapus yang ayatnya juga ada di situ juga. Yaitu apa? Na'am barakallahu fikum, karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui adanya kelemahan pada kalian, akhirnya na'am barakallahu fikum 100 mengalahkan 200, 1000 mengalahkan 2000. Itu kan masih ada ayatnya dalam Al-Qur'an. Ya enggak? Cuman hukumnya sudah dihilangkan dalam rangka untuk memperingan. Apa maksudnya ya? Memperingan. Karena berat kalau na'am barakallahu fikum tidak sebanding. Kita lihat. Wa jaza aidan kaunu dzakal badal. Wa jaza aidan kaunu dzalikal badal akhafa aw ashadda mimma qad batal. Terkadang juga hukum yang dihapuskan itu justru lebih ringan daripada hukum yang menghapus.
Kalau yang sebelumnya tadi kan apa? Semula berat dihapus menjadi ringan. Tapi terkadang ada juga yang apa? Yang semula barakallahu fikum ringan jadi berat, seperti masalah khamr. Dulu kelihatannya ringan, halal, boleh-boleh saja ya enggak? Tapi setelah dihapuskan jadi haram. Mungkin berat menurut sebagian orang itu ya, seperti itu. Kita lihat. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, afadana al-muallif rahimahullah. Al-muallif memberikan faedah kepada kita. Na barakallahu fikum. Anna naskha yang qasimu ila satu aqsam, bahwasanya penghapusan itu terbagi menjadi tiga macam. Min haitsun nasikh wa mansukh, ditinjau daripada nasikh wa mansukh. Naam, dilihat daripada nasikh wa mansukh. Naam, terbagi menjadi tiga macam. Maksudnya bagaimana? Maksudnya penghapusan itu ada yang dihapus lafadznya, kemudian hukumnya masih ada. Satu, yang kedua dihapus hukumnya, lafadznya masih ada, ya enggak? Ketiga, dihapus apa? Hukum dan lafadznya. Seperti ayat masalah apa? Masalah radha'ah, masalah sepersusuan. Nah, barakallahu fikum. Masalah sepersusuan itu lafadznya sudah enggak ada. Lafadznya sudah enggak ada. Nah, lafadznya sudah enggak ada, cuman masih apa? Masih apa? Masih apa? Lafadznya sudah enggak ada, hukumnya sudah enggak ada, diganti dengan yang baru, tapi bukan dalam Al-Qur'an. Dalam hadis, yaitu bahwasannya 5 kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan. Semula dulu dalam Al-Qur'an 10 kali nyusu baru dikatakan anak sepersusuan. Dihapus dengan hadis mengenai 5 kali nyusu langsung bisa dikatakan anak sepersusuan. Nah, sekarang lafaz masalah sepersusuan dan hukumnya dalam Al-Qur'an ada enggak? Enggak ada. Ada 3 berarti ya. Pertama, yang dihapus hukumnya, lafadznya masih ada. Yang kedua, yang dihapus lafadznya, hukumnya masih ada, yaitu ayat rajam, ya enggak? Nah, yang ketiga dihapus dua-duanya, hukum sama lafadznya dihapus, yaitu ayat masalah radha'ah. Paham? Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Kita lihat al-awwal, yang pertama. Nah, barakallahu fikum, yajuzu naskhur rasmi dunal hukmi. Diperbolehkan menghapus tulisannya, lafadznya, bukan hukumnya. Jadi lafadznya saja yang dihapus, adapun hukumnya masih berlaku. Wal muradu birrasmi huna al-lafdhu, ya kan? Yang diinginkan dengan tulisan sini adalah lafadznya itu. Yakni yajuzu an yunsakhal lafdhu wa yabqal hukm. Perhatikan baik-baik ini. Maksudnya apa maksudnya? Maksudnya diperbolehkan menghapus lafadznya tapi hukumnya masih berlaku. Hukumnya masih ada, lafadznya dihapus. Seperti masalah apa tadi? Hukumnya masih berlaku tapi lafadznya sudah dihapus, seperti masalah rajam. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu yang masyhur. Ayat itu enggak ada dalam Al-Qur'an. Paham ya? Cuman hukum rajam masih berlaku gitu loh. Ini yang pertama ya. Wa minhu ayatul rajam. Ya kata beliau di antaranya adalah ayatul rajam. Ayat mengenai rajam. Fa ayatul rajam nazalat. Ayat rajam ini turun wa qara'aha dalam keadaan as-sahabatu, para sahabat membacanya radhiyallahu anhum. Wa aqaluha, dan para sahabat memahaminya. Wa wa'auha, dan para sahabat memahaminya. Sama ya. Wa'a itu memahami. Paham ya? Naam. Wa nufidat fi'lan, dan juga bahkan ayat tersebut diterapkan secara perbuatan. Summa ba'da dzalik nusikha lafdhu, kemudian setelah itu lafadznya dalam Al-Qur'an dihapus. Lafadz masalah ayat rajam dihapus. Wa baqiyal hukmu, dan masih tersisa hukumnya. Sampai kapan? Sampai mendekati hari kiamat. Sampai mendekati hari kiamat. Naam. Fa ayatul rajam laisat mawjudatan. Ayat rajam dalam Al-Qur'an enggak ada, atau bolak-balik enggak akan ketemu ayat rajam dalam Al-Qur'an. Naam. Lakin na'lamu annaha kanat mawjudatan, tapi kita semuanya yakin bahwasanya ayat rajam dulunya ada dalam Al-Qur'an. Tsumma nusikhat. Namun hanya saja ayatnya itu sudah dihapus dalam Al-Qur'an. Antum cari enggak akan ketemu. Paham ya? Cuman hukumnya masih berlaku. War rajmu lam yurfa' ka hukmin syar'i. Sedangkan hukum rajam itu tidak dihilangkan
sebagaimana atau seperti hukum syar'i, enggak dihilangkan. Masih ada. Cuman ayatnya ada enggak dalam Al-Qur'an? Enggak ada. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Itu yang ma'ruf. Yang masyhurnya yang mereka nukilkan ayatnya dulu seperti itu katanya. Nah, walaupun itu ada kritikan juga ya. Kenapa kritikannya? Kritikannya seakan-akan orang tua saja. Wasyaikhu wasyaikhatu. Orang tua yang berzina lelaki maupun wanita yang sudah menikah, kalau berzina dirajam. Berarti kalau anak muda yang berzina dalam keadaan anak muda sudah menikah enggak dirajam karena ayatnya untuk orang tua saja. Ya, itu kritikannya. Namun tidak perlu panjang lebar biar antum enggak pusing. Yang jelas ayat itu yang masyhurnya kayak gitu. Wasyaikhu wasyaikhatu idza zanaya farjumuhuma albattah nakalan minallah wallahu azizun hakim. Naam. Kemudian kita ambil satu lagi. Idzan jika demikian, hadza naskhul lafzi dunal hukmi. Ini berarti penghapusan lafaz bukan hukumnya. Lafaznya dihapus, hukumnya masih berlaku. Fa idza qala qailun, sekarang kalau ada orang berkata, mal faidatu min naskhil lafzi ma'a baqa'il hukmi? Apa sih faedahnya? Menghapus lafaz tapi hukumnya masih berlaku. Faedahnya apa kira-kira? Lafaznya kalau dihapus, hukumnya masih berlaku, itu faedahnya apa? Kalau tadi kan jelas ya. Kalau dihapus hukumnya lafaznya masih ada, membacanya dapat apa? Pahala, ya enggak? Tapi sekarang apa faedahnya kok lafaznya dihapus kemudian hukumnya masih berlaku? Kita lihat. Nanti kita lihat nanti. Walimadza lam yabqa lafdhu khususan fil Qur'an liyazdada ta'abbudun nas bihi? Dan kenapa tidak ditetapkan lafaz khusus dalam Al-Qur'an agar manusia semakin bertambah ibadahnya dengannya? Li'anna tilawatul Qur'an ibadatun. Dikarenakan baca Al-Qur'an itu ibadah. Jadi ada pertanyaan gini. Apa sih faedahnya? Kenapa lafadznya kok dihapus, tinggal hukumnya? Kenapa Allah Ta'ala tidak meletakkan lafadz yang khusus di dalam Al-Quran sehingga nanti orang bisa beribadah dengan lafadz itu gitu loh? Jawabannya, naqul al-faidatu faidahnya wallahu a'lam, kata beliau, wallahu a'lam, hanya Allah Ta'ala yang lebih tahu. Hiya bayanu imtisali hadil ummah li amrillahi wa tanfidhiha li hukmihi. Ini faidahnya, menjelaskan na'am barakallahu fikum imtisali hadil ummah. Nah, maksudnya apa? Menjelaskan tentang apa? Umat ini mengerjakan apa-apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan melaksanakannya terhadap hukumnya. Paham ya? Menjelaskan, mau enggak melaksanakannya loh. Kalau dalam Al-Qur'an itu enggak ada lafadznya, tapi hukumnya masih berlaku, mau enggak mereka menerapkan hukum itu loh? Walaupun lafadznya enggak ada itu loh. Ujian ini, ujian. Kalau ada lafadznya kan jelas. Tapi lafadznya enggak ada ini. Nah, nguji, mau enggak kira-kira kalau hukumnya masih berlaku tapi lafadznya enggak ada gitu loh. Itu maksudnya. Nah, bayanu imtisali hadil ummah, maksudnya penjelasan tentang apa? Nah, melaksanakannya umat ini terhadap perintah Allah Ta'ala, wa tanfidhiha, dan juga melaksanakannya li hukmi, terhadap hukumnya. Wa bayanu fadilatiha wa mizatiha ala man sabaqa minal umam, dan juga menjelaskan keutamaan ayat tersebut dan keistimewaannya terhadap orang-orang yang sebelumnya dari kalangan umat-umat sebelumnya. Li'anal Yahuda, perhatikan, karena orang-orang Yahud angkaru ar-rajam, orang Yahud mengingkari apa? Ayat masalah rajam. Seperti kisahnya kemarin Abdullah bin Salam. Nah, dengan dua orang Yahudi itu yang sudah berzina, kita lihat. Ma'annahu sabitun fil ayati fit Taurat. Padahal ayat rajam ini telah ada di dalam apa? Taurat. Nah, yakni lafzuhu wa hukmuhu baqin. Lafadznya sama hukumnya masih ada. Cuman sekarang boleh enggak kita menghafal Taurat itu? Menghafal Taurat, menghafal Injil, boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Ijma' para ulama dilarang, diharamkan membaca atau menghafal Taurat dan Injil. Hafalkah Al-Qur'an dan baca Al-Qur'an. Maksudnya ya, karena sudah mansukhah, dihapus. Dan sekarang yang namanya Injil dan Taurat itu sudah tidak seperti dulu lagi. Sudah mubaddalah wa muharrafah, sudah diganti, sudah banyak perubahan. Oleh karena itu jangan mencoba menghafal. Nah, hafalah Al-Qur'an dan hafalah As-Sunnah. Kita lihat sini. Naam, wa ma'a dzalika istakbaru, tapi padahal bersamaan di dalam Taurat itu ada ayat rajam dan lafadznya masih ada, hukumnya masih berlaku, mereka sombong. Wa qissatur rajuli yahudi alladzi zana bimra'atin, ini yang kemarin kami sebutkan itu, yaitu kisahnya seorang lelaki Yahudi yang berzina dengan seorang wanita Yahudiyah juga. Wa ataya ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam,
kemudian kedua-duanya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'allahu yajidu hukman dunar rajam. Tujuannya apa mereka datang? Mereka tujuannya berharap kalau seandainya menjumpai hukuman selain rajam. Karena mereka tahu di dalam Taurat itu orang yang berzina dirajam. Nah, mereka datang kepada Rasulullah itu mencari hukuman yang lain gitu loh. Jangan-jangan hukumannya dalam Al-Qur'an enggak dirajam. Ternyata rajam juga gitu loh. Nah, kita lihat. Fa'amara bi rajmihima. Kemudian Rasulullah merintahkan untuk merajam keduanya. Faqalu hadza laysa indana katanya. Ini kalau rajam ini enggak ada di dalam kitab kami kata mereka. Bohong enggak? Bohong. Oleh karena itu Abdullah bin Salam marah. Ya Rasulullah haula kadzabu alaik. Ya Rasulullah mereka itu dusta atas nama wahai Rasulullah. Suruh datangkan Taurat, didatangkan ternyata ada ayat rajam, cuman ditutupi dengan jari jemarinya gitu loh. Suruh ngangkat ternyata ayat rajam di situ. Nah, ini ketika Rasulullah kan mereka dua orang datang kepada Rasulullah untuk dihukumi. Karena mereka berharap semoga ada hukum lain selain rajam gitu loh. Ternyata di dalam Al-Qur'an juga ada hukum rajam walaupun lafadznya sudah dihapus. Akhirnya mereka mengatakan hadza laysa indana. Hukum rajam bagi yang berzina itu enggak ada di dalam kitab kami katanya. Hatta utiya bit Taurat, hingga didatangkan Taurat fa idza bi ayatir rajam taluh. Ternyata tiba-tiba ayat rajam sudah terbaca tertulis di situ. Apa maksudnya ya? Mau bohongan dia. Nah, namun kisahnya panjang lebar yaitu kisahnya Abdullah bin Salam yang mana Abdullah bin Salam adalah sahabiyun jalil, sahabat yang mulia yang dulunya adalah termasuk ulamanya orang Yahud. Ingat ya Abdullah bin Salam. Nah, itu di antara faedahnya. Ya, sedikit lagi kata beliau, idan jika demikian al-faidatu bayanu imtisali hadil ummah hukmillah. Maksudnya adalah faedahnya menjelaskan tentang umat ini melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Wa in kana mansukhal lafzi, walaupun lafaznya sudah dihapus tapi hukumnya masih berlaku, nah umat ini melaksanakannya. Wala tastakbiru an hukmillahi abadan, dan umat ini tidak sombong terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walau lam yakun amama ainiha, walaupun tidak terjadi dan tidak ada di depan matanya. Maksudnya bagaimana? Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Maksudnya walaupun lafadznya itu enggak ada di dalam Al-Qur'an, tapi umat ini enggak sombong dan menerapkan hukum yang masih ditetapkan tersebut. Rajam bagi orang lelaki maupun wanita yang berzina dalam keadaan sudah menikah. Karena hukumnya lain bagi laki-laki dan wanita yang berzina dalam keadaan masih gadis atau masih bujang. Hukumnya apa? Diasingkan selama setahun. Sebelumnya diapain dulu? Siram. Diapain? Berapa kali? 100 kali. Paham ya? Cambuk 100 kali, diasingkan selama setahun. Nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbullahu wa yardah.